Halo, Ya halo Dik, lu di mana? di warung Jono. Kenapa emang? Nggak ada apa-apa. Gue cuma mau tanya, warung bakso yang buka jam segini di mana ya? Ada noh, di perempatan, arah makam pahlawan. Kenapa emang? Lapar lu? Iya Dik, tiba-tiba perut gue keloncongan, jadi nggak bisa tidur. Oh, Ya udah Dik, makasih infonya. sama-sama. Buset dah, siapa lagi sih? Halo, Halo Dik, ada di mana lu? di warung Jono. Kenapa, Vin? Nggak ada apa-apa. Gue cuma mau minta tolong. Minta tolong apaan? Tolong ambilin mobil gue dong, di bengkel si Ujang. Emang mobil lu kenapa? Mogok kemarin. Nah, tadi Ujang telepon, katanya mobil gue udah beres. Sekarang udah bisa diambil. Kebetulan besok gue juga mau pakai buat keluar kota. Mau gue ambil sendiri, tapi guanya lagi gak enak badan. Jadi gue minta tolong ke lu. Bisa kan? Bisa sih. Tapi ntar motor gue gimana? Gue kan kesananya pakai motor. Gampang. Lu tinggal dulu aja motor lu di bengkel. Nah, besok pagi-pagi kita bareng-bareng ke sana buat ngambil motor lu. Gampang kan? Iya sih. Ya udah, gue OTW sekarang. Makasih Dik sebelumnya. Sama-sama. Jang, Ujang. Elu Dik, tumben lu kesini. Ada apaan? Gue disuruh sama Kevin buat ambil mobil. Katanya udah beres. Oh iya Dik, udah gue beresin tadi. Kevin bilang besok dia mau pakai buat keluar kota. Jadi gua ngelembur kemarin semalaman buat benerin tuh mobil. Ya udah noh, kalau mau ambil kuncinya ada di dalam mobil. Oke, Jang. Oh iya, semua tagihan kasihin ke Kevin ya. Gue cuma disuruh ambil. Oke Dik, Sekalian gue titip motor. Besok gue ambil bareng Kevin. beres. Halo, Halo Dik, lu gimana sih? Gue udah jauh-jauh ke perempatan, tapi tukang baksonya malah tutup. Tadi lu bilang buka. ya mana gue tahu. Biasanya juga buka sampai malam. Ah suwe, bikin kerjaan aja lu. Ye, tukang baksonya yang tutup, gue yang disewotin. Apa tuh? Anjir, nabrak orang gua. Mbak gak apa-apa, Mbak? Nggak apa-apa-apanya. Lu nggak lihat barusan gua ketabrak? Sorry, Mbak. Saya nggak sengaja. Makanya mas, kalau bawa mobil hati-hati. Iya, Mbak. Maaf. Kenapa, Mbak? Kaki saya mas, sakit. Ya udah, kita ke rumah sakit. Takutnya luka Mbak parah. Iya mas. Gimana, Dok? Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Teman Mas hanya terkilir ringan. Istirahat di sini 1-2 hari, insya Allah beliau akan sembuh. Makasih, Dok. Sama-sama, Mas. Kalau begitu saya permisi.
Mbak istirahat dulu aja di sini. Kata dokter, luka Mbak nggak begitu parah. Jadi nggak usah khawatir. Iya, Mas. Makasih. Sama-sama. Kalau begitu, saya ke depan dulu, Mbak, buat ngurus administrasi. Ini rumah sakit kok sepi bener? Gue nggak lihat satupun orang dari tadi. Halo? Halo, Dik. Gimana? Mobil gue udah diambil? Udah, Vin. Tapi ada sedikit masalah. Masalah apaan? Gue barusan nabrak orang. Nabrak orang? Yang bener. Terus gimana sekarang orangnya? Nggak ada luka yang serius sih. Alhamdulillah. Syukur deh kalau gitu. Ngomong-ngomong, gimana ceritanya? Sampai lu bisa nabrak orang gitu? Lu ngantuk ya? Ngantuk sih enggak. Cuman tadi gue nyetir sambil ngangkat telepon dari Coki. Aduh, makanya Dik. Lain kali kalau lu bawa kendaraan, terus ada yang telepon, mending lu minggir. Buat angkat tuh telepon. Biar nggak ada siapapun yang dirugiin. Iya, Vin. Sorry. Ini emang salah gua. Iya, Dik. Nggak apa-apa. Gua maklum kok. Ngomong-ngomong, sekarang lu ada di rumah sakit mana? Gua ada di rumah sakit Abdi Sentosa. Kurang lebih 5 kiloan lah dari bengkel Ujang. Rumah sakit Abdi Sentosa? Nggak salah lu. Enggak kok. Kan ada pelangnya di depan. Dik, mending sekarang lu buru-buru cabut dari situ. Loh, kenapa emang? Rumah sakit Abdi Sentosa tuh udah lama, Dik, nggak beroperasi. Apa lu bilang? Iya, Dik. Dan gue juga sering dengar kalau rumah sakit itu sekarang jadi tempat paling angker di sini karena seringnya muncul penampakan-penampakan. Lu nggak bercanda kan, Vin? Vin? Halo? Kevin? Suara cewek tadi. Mbak, Mbak, Mbak di mana, Mbak? Kemana tuh cewek? Mbak, Mbak, Mbak di mana, Mbak? Mbak, Mbak, Mbak di mana, Mbak? Suara cewek nangis. Apa itu Mbak yang tadi? Mbak? 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 Mbak di sini? Mbak? 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 Mbak di mana, Mbak? 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 Was Dike, Mbak? Mbak gak apa-apa, Mbak? aku gak apa-apa, Mas. Cuman kaki aku sakit. Ya udah, Mbak. Mbak naik aja di pundak saya, biar saya gendong. Gak apa-apa emang, Mas. Gak apa-apa. Ayo, buruan. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah sakit ini sih, Mas? Kenapa tiba-tiba lampunya mati? Dan kenapa saya tiba-tiba bisa pindah ke kamar mayat? Saya juga nggak tahu, Mbak.
Tapi yang jelas, kita harus buru-buru pergi dari tempat ini. Tempat ini tuh nggak beres. Mbak, senternya dihadapin ke depan dong. Gelap banget. Kenapa dia nggak jawab? Dan kenapa lama-lama rasanya jadi tambah berat? Tadi perasaan nggak seberat ini. Dan lagi, gue ngerasa ada bau anyer darah. Apa jangan-jangan? Akhirnya Diki nyampe juga. Gimana Dik? Lu nggak apa-apa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa, Vin. Coba Dik, ceritain ke gua. Gimana ceritanya lu bisa sampai ke rumah sakit itu? Gak sekarang, Vin. Gue masih shock. Ya udah Dik, kita masuk dulu yuk ke rumah gua, biar pikiran lu tenang. Makasih, Vin. Tapi sorry, gue mau langsung pulang aja. Nggak ngopi-ngopi dulu? Enggak, makasih. Gue pulang sekarang ya. Oh, ya udah, hati-hati. Kasihan, pasti dia shock. Suara apaan tuh? Nggak ada apa-apa. Kok nggak mau nyala sih? Suara yang tadi. Diki, kenapa setannya pakai lu bawa pulang sih? Dik, tunggu Dik. Ada apa, Vin? Ada pocong di mobil gua. Pocong? Iya Dik, pas gua masuk mobil tiba-tiba ada pocong di kursi belakang gua. Apa pocong yang lu maksud sama kayak pocong yang gue lihat di rumah sakit? Jadi lu lihat juga di rumah sakit? Iya, Vin. Dan mungkin pocong itu emang sengaja ngikutin gue. Sengaja ngikutin lu? Kok bisa? Gue juga nggak tahu, Vin. Dik, sekarang lu nggak bisa ngelak lagi. Lu harus ceritain ke gua tentang kejadian di rumah sakit itu, dari awal sampai akhir. Oke, Vin. Tapi nggak di sini. Mungkin lebih baik kita ke rumah lu. Oke. Jadi gitu, Vin, ceritanya. Bahkan sampai sekarang gue masih belum tahu cewek yang gue tabrak dan gue antar ke rumah sakit itu beneran orang atau bukan. Lu nggak lihat kakinya, Dik? Napak tanah apa enggak? Nah itu dia, Vin. Gue nggak kepikiran sampai situ. Tunggu, Dik. Coba sekarang lu pikir, kalau ternyata tuh cewek beneran orang,
Gimana nasibnya sekarang? Lu tinggalin dia sendirian di rumah sakit dengan keadaan lampu mati dan kondisi tempat yang nyeremin. Ya kalau tuh cewek beneran setan, nggak bakalan jadi masalah. Tapi kalau tuh cewek orang beneran, gimana, Dik? Lu bener juga, Vin. Kalau tuh cewek beneran orang, pasti dia bakalan ketakutan setengah mati. Itu yang gue maksud. Terus, apa yang harus kita lakuin sekarang, Vin? Gimana kalau besok kita samperin ke rumah sakit itu? Besok? Lu gila, Vin. Lu sendiri yang bilang kalau tuh cewek bakalan ketakutan. Kenapa lu malah nyuruh besok? Ya gimana, Dik? Lu emang berani nyamperin tuh tempat sekarang? Vin, jujur gue gak berani. Tapi kalau ada masalah yang hubungannya dengan nyawa dan keselamatan, maka ketakutan gue bakalan gue taruh di posisi 6. Karena buat gue, keselamatan orang adalah nomor 1. Gue salut sama prinsip lu, Dik. Ya udah, ayo kita samperin sekarang. Lu yakin, Dik, kita bakalan masuk? Gua agak ngeri. Gua juga sebenarnya takut, Vin. Tapi kita nggak bisa mundur sekarang. Ya udah, yuk, masuk. Tunggu. Siapa kalian? Dan ada keperluan apa kalian di sini? Saya Diki, dan ini teman saya, Kevin. Kami kesini karena kami mencari teman kami yang kemungkinan terjebak di sini. Maaf, kalau boleh tahu, Bapak ini siapa? Saya Andi. Saya security di sini. Alhamdulillah, ternyata ada security-nya, Vin. Kalau begitu, Bapak bisa bantu kami kan buat nyari teman kami? Bisa. Tapi sebelumnya jelasin dulu kepada saya. Siapa nama teman Mas? Dan kenapa dia bisa terjebak di sini? Waduh, namanya saya juga nggak tahu, Pak. Saya juga kurang mengenal dengan beliau. Tapi yang jelas, tadi jam 9 malam, saya nganterin dia ke sini buat berobat. Tapi tiba-tiba, rumah sakit ini berubah jadi kayak gini. Padahal sebelumnya rumah sakit ini tuh normal. Baik, saya paham. Ayo, ikut dengan saya. Dek, kita mau dibawa kemana? Gue juga nggak tahu, Vin. Menurut lu, dia orang apa bukan? Kalau kata gua, dia sih orang. Lu lihat aja kakinya, napak tanah. Oh, iya. Syukur deh kalau gitu. Silahkan kalian cari teman Mas di loker-loker itu. Di loker itu? Iya. Ayo, Vin. Ayo. Dik, ada cewek di sini. Ini cewek yang lu bilang apa bukan? Iya, bener. Vina? Terima kasih, Pak. Bapak sudah mau membantu kami. Tanpa bantuan dari Bapak, mungkin kami belum bisa menemukan teman kami. Tapi, Pak, kenapa Bapak bisa tahu kalau teman kami ada di dalam loker? Sedangkan kita belum mencari di mana-mana. Saya tahu, karena kejadian seperti ini sudah sering saya alami. Teman Mas beruntung, karena Mas langsung segera mencarinya.
Ada yang baru mencarinya setelah 2-3 hari. Bahkan, banyak di antara mereka yang ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi, apa yang mereka alami sama dengan saya? Kebanyakan iya, Mas. Mereka melihat rumah sakit ini selayaknya rumah sakit biasa pada umumnya. Namun selang beberapa lama, kejadiannya berubah menjadi sangat menyeramkan. Tapi yang jelas, semua pasien yang mereka bawa selalu menghilang dan ditemukan di dalam loker-loker itu. Jadi seperti itu, Pak, ceritanya. Saya ngerti. Ya udah, kita pulang sekarang, Vin. Ayo. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, bos. Saya baru saja melihat Vina. Vina kamu bilang? Bagaimana mungkin? Saya juga nggak tahu, bos. Tapi yang jelas saya yakin, itu benar-benar Vina. Apa kamu nggak salah lihat? Enggak, bos. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya sudah, kamu pantau terus dia. Dan cari tahu, apa dia benar-benar Vina, atau orang yang hanya mirip dengan dia. Baik, bos. Saya mengerti. Buat sementara, lebih baik kita biarin dia istirahat di sini. Nanti kalau dia udah sadar, baru kita tanyain. Gua setuju. Gua heran sama Vina. Kenapa setelah bertahun-tahun dia muncul kembali ke sini? Apa ini ada kaitannya dengan sumpahnya? Enggak mungkin. Gua udah kunci kamar itu dengan sangat rapat. Dan gue juga udah tancapin keris dari dukun itu agar dia nggak bisa keluar. Terus apa yang bisa ngebuat dia bisa keluar dari rumah sakit ini? Apa ada seseorang yang udah ngebuka tuh kamar dan nyabut tuh keris? Atau orang yang tadi gue lihat cuma mirip dengan Vina? Gue harus cek tuh kamar. Pintunya nggak dikunci. Berarti benar, udah ada yang masuk ke kamar ini. Gua harus kasih tahu bos. Halo, bos. Gawat, bos. Gawat kenapa? Itu, bos. Kamar si Vina. Kenapa sama kamar Vina? Kamar Vina kebuka, bos. Apa? Kenapa bisa kebuka? Saya juga nggak tahu, bos. Nggak tahu kamu bilang. Saya sudah bayar kamu mahal untuk jaga tuh kamar. Tapi sekarang kamu bilang nggak tahu. Udah bah. Maaf, bos. Kamu tahu apa yang udah kamu lakukan? Kamu sudah memanggil maut buat kita semua. Terus gimana, bos? Kamu pikir aja sendiri. Halo? Bos? Bos? Wah! Makin runyam nih masalah. Suara apa tuh?
Apa ada orang? Halo? Apa ada orang? Mana lu setan? Keluar! Asik bener mainnya, Ton. Iya Om, abisnya di sini luas, jadi asik buat kesana kemari. Kamu suka main di sini? Kalau suka, kamu boleh kok tiap hari main ke sini. Tapi ingat, izin dulu ke orang tua kamu. Serius Om, Tono boleh main di sini setiap hari? Yeay, asik! Ngomong-ngomong, kamu lapar nggak? Lapar Om. Ya udah, kamu tunggu di sini. Om mau beli makanan buat kita. Kebetulan Om juga lapar. Lama-lama bosen juga main di jalan ini terus. Kalau main di dalam boleh nggak ya? Om Andi lagi pergi lagi. Gak apa-apa ah, nanti kalau Om Andi datang, baru deh gua laporan. Tono. Siapa yang manggil gua? Tono. 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 Woi, kamu siapa? Kenapa kamu bisa tahu nama gua? Aku teman kami. Suaranya kayak di dalam sini. Kamu mau main sama aku? Mau? Aku juga lagi nggak ada teman. Ih, dikunci. Ya! Nah, akhirnya kebuka. Wah, tempatnya luas. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Wah, udah pagi ya? Dik, Dik, bangun Dik. Dik, Dik, bangun Dik. Udah pagi. Apaan sih, Vin? Gua masih ngantuk. 15 menit lagi dah. Dasar.
Ngomong-ngomong tuh cewek udah bangun belum ya? Coba deh gue tengok. Dik, gawat Dik. Diki, bangun Dik. Apa sih, Vin? Gua kan udah bilang 15 menit lagi. Gawat Dik. Apanya yang gawat? Cewek itu hilang. Hilang? Kok bisa? Lu udah cari di seluruh rumah, Vin? Udah, tapi nggak ada. Bahkan yang lebih anehnya lagi, semua pintu sama jendela terkunci rapat. Kayak nggak ada yang keluar gitu. Kalau semua pintu masih tertutup rapat, terus dia keluar dari mana? Gue juga nggak tahu. Gara-gara semalaman gue mikirin Vina, gue sampai nggak bisa tidur. Wah, kenapa mesti muncul lagi sih itu cewek? Padahal gue udah nyikirin dia bertahun-tahun yang lalu. Apa dia kembali karena ingin menuntut balas sama kita bertiga? Gue harus tanya sama Andi. Gak diangkat lagi. Tuh satpam memang kerjanya gak becus. Warta berita hari ini. Telah ditemukan sesosok mayat pria parubaya yang bekerja sebagai seorang satpam di bekas rumah sakit Abdi Sentosa di Jalan Sumpah Pemuda nomor 10, Kabupaten Warga punya cerita. Menurut kesaksian dari warga, korban dikenal memiliki kepribadian yang sangat santun dan ramah kepada siapapun dan tidak memiliki musuh di mana-mana. Namun anehnya, ia justru ditemukan tewas dengan kondisi ditusuk oleh sebuah pisau di bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan ia tewas di tempat. Sampai berita ini dibuat, polisi masih mendalami siapa dalang dari penusukan dan pembunuhan ini. Sekian dan terima kasih. Andi tewas. Ini pasti ulah Vina. Halo, Denny? Lu udah dengar beritanya? Andi tewas, dibunuh sama Vina. Gue bingung sama cewek semalam. Kenapa tiba-tiba dia bisa ada di dalam loker, dan paginya dia bisa tiba-tiba hilang. Aneh. Gue jadi ngerasa ada yang aneh sama tuh cewek. Halo? Halo, Vin. Lu udah dengar kabar tentang rumah sakit semalam belum? Kabar apa, Dik? Satpam semalam yang kita temuin tewas. Apa? Kok bisa? Gue juga nggak tahu, Vin. Yang jelas polisi lagi nyelidikin kasus ini. Dan gue juga barusan ditanya-tanya sama tuh polisi. Soalnya semalam kita yang terakhir nemuin dia. Ya udah ya, Vin. Gue lagi ngojol. Ntar gue kabarin lagi kalau ada perkembangan. Oke. Makasih infonya.
Itu bukannya cewek yang kemarin malam? Mau kemana dia? Gua harus ikutin. Loh, dia kok ke rumah sakit yang kemarin? Duh, berani nggak ya gue ngikutin? Ah, bodo amat. Yang penting gue nggak boleh ketinggalan jejak dia. Kemana dia? Bukannya tadi masuk ke sini? Ini foto dia kan? Jadi dia dokter di sini. Benar, dan saya adalah mantan dokter di rumah sakit ini. Hah? Kamu? Iya, saya adalah wanita yang kalian tolong kemarin. Perkenalkan, nama saya Vina. Siapa sebenarnya kamu? Dan ada hubungan apa antara kamu dan kematian satpam itu? Saya adalah orang yang mau habisi Andi. Apa? Apa yang kamu bilang? Kenapa kamu tega membunuh dia? Apa kesalahannya? Apa kesalahannya kamu bilang? Dia adalah orang yang sudah membunuh banyak orang, termasuk saya. Jadi, kamu... Iya, saya sudah mati 10 tahun yang lalu. Semua ini bermula saat saya sedang menjadi dokter di rumah sakit ini pada tahun 2014. Dahulu, rumah sakit ini adalah rumah sakit yang sangat ramai dan paling besar di kota ini. Banyak pasien yang datang dari berbagai kota demi untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang mereka derita. Saya pun bekerja di rumah sakit ini sudah cukup lama, antara 3 sampai 4 tahun. Dan saya pun menyukai pekerjaan saya ini, karena menolong orang adalah hal yang selalu saya cita-citakan sedari kecil. Namun, semua itu berubah ketika saya tanpa sengaja mendengar percakapan dokter dan pemilik rumah sakit ini yang mengatakan bahwa mereka akan membunuh 3 pasien demi untuk mengambil jantung dan ginjalnya dan memberikannya kepada salah satu orang berpengaruh di kota ini. Saya yang mendengar percakapan itu pun menjadi ketakutan, dan tanpa sengaja saya sampai mendorong vas bunga di sebelah saya yang menyebabkan mereka tahu bahwa saya mendengar di luar. Burhan, selaku pemilik rumah sakit ini pun memerintahkan kepada Andi sang security untuk mengejar saya dan menghabisi saya di tempat agar rahasia ini tidak sampai bocor ke orang lain. Saya yang sudah sangat ketakutan pun berlari sekuat tenaga dan lari sekencang-kencangnya dengan Andi yang terus saja mengejar saya dari belakang. Saya yang hanya seorang wanita lemah tentu tidak dapat lari dari kejaran Andi yang memiliki tubuh yang sangat kekar. Dalam waktu sekejap, ia pun berhasil mengejar saya dan melepaskan pistol ke arah kaki saya. Saya pun terjatuh kesakitan. Namun, bukannya iba dengan kondisi saya, ia pun justru menginjak tubuh saya dengan sekuat tenaga. Saya yang sudah lemas tak berdaya pun sudah tidak bisa memiliki kesempatan untuk lari. Dan saya mengucap sumpah bahwa jika saya mati sekarang, maka suatu saat saya akan menuntut balas atas semua perbuatan mereka dan membantai mereka satu persatu sebelum 7 hari kebangkitan saya. Andi yang mendengar ucapan saya itu pun menjadi agak ketakutan. Ia pun segera menghabisi saya dengan pistol yang ia pegang dan mengarahkannya tepat di jantung saya yang menyebabkan saya mati di tempat. Andi yang sudah sukses dengan misi menghabisi saya pun kembali ke rumah sakit dan melaporkan semua kejadiannya kepada Burhan, sang pemilik rumah sakit.
Burhan yang merasa ketakutan pun memerintahkan kepada Andi agar kembali ke tempat itu dan mengambil jasad saya untuk dikuburkan di tempat ini, agar tidak ada yang tahu dan curiga akan hilangnya saya. Mereka pun kemudian mendatangi seorang dukun sakti dengan tujuan untuk menekan jiwa saya dan menguncinya di rumah sakit ini, agar saya tidak bisa memenuhi sumpah saya untuk membunuh mereka bertiga. Dukun itu pun memberikan syarat dan sebuah keris untuk ditancapkan di atas kuburan saya, agar roh saya tidak bisa keluar. Sehari setelah kejadian itu, polisi pun mendapatkan laporan dari keluarga saya, dan mereka pun menggeledah rumah sakit ini. Namun bukannya jasad saya yang mereka temukan, tapi justru polisi mencium adanya sindikat perdagangan organ manusia. Mereka pun mencabut izin operasi rumah sakit ini, dan membuat rumah sakit ini terbengkalai sampai sekarang. Namun, karena Burhan memiliki pengaruh besar di kota ini, mereka pun bisa lolos dari jeratan hukum dengan sangat mudah. Burhan pun menyuruh Andi untuk tetap berjaga di rumah sakit ini, karena ia tahu suatu saat saya akan bangkit dan menghabisi mereka semua. Dan Andi pun setuju dengan iming-iming uang yang sangat besar. Jadi dulu rumah sakit ini adalah rumah sakit ilegal yang menjual organ dalam manusia. Dan kamu mati gara-gara mengetahui itu. Biadab. Benar, mereka semua memang biadab. Mereka tega membunuh banyak nyawa demi untuk mendapatkan banyak uang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, sampai sekarang praktik ini masih saja mereka jalankan. Dan Andi adalah eksekutornya. Dia yang bertugas mencari mangsa dan membawanya ke tempat eksekusi. Ini udah kelewatan. Gua harus kasih tahu sama polisi. Percuma. Burhan memiliki banyak uang, dan dengan uang-uangnya itu, ia sanggup meningkam banyak pihak, termasuk yang berseragam coklat. Lantas apa yang akan kamu lakukan? Seperti janji dan sumpah saya sebelumnya, bahwa saya akan membinasakan mereka semua sebelum 7 hari setelah kebangkitan saya. Dan ini adalah hari keempat, di mana Burhan harus lenyap. Ayo mbah, habisi tuh setan. Tenang, kamu nggak usah khawatir. Saya akan binasain tuh setan sekarang juga. Dan saya akan buat rohnya hancur berkeping-keping, agar dia nggak akan bisa lagi ganggu kamu. Kamu kenapa, Vina? Mereka sedang menghancurkan rohku. Mbah Dukun. Gawat bos, Mbah Dukunnya mati. Wah, sial. Enggak bos, enggak. Gua nggak mau mati. Denny, tunggu Den. Wah. Halo Rahmat, tolong pesenin gua tiket ke Amerika sekarang juga. Berapapun bakalan gua bayar.
Bang, tolongin bang. Saya dikejar setan. Dikejar setan? Kok bisa, Mas? Ceritanya panjang bang. Ya udah, Mas, naik motor saya aja, biar saya antar. Kebetulan motornya udah jadi. Ngomong-ngomong, gimana ceritanya, Mas? Kok Mas bisa sampai dikejar setan gitu? Kali Mas mau cerita, kan udah saya antar. Panjang bang ceritanya. Yang jelas saya nggak salah. Saya cuma disuruh. Gak salah kok sampai dikejar gitu. Pasti Mas udah ngelakuin hal buruk kan, yang ngebuat tuh setan jadi marah. Oh iya, Mas, ngomong-ngomong tuh setan serem gak? Serem banget bang. Kalau sama saya, sereman mana, Mas? Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Garuda Indonesia. Untung gue bisa kabur. Gue yakin setelah gue sampai di Amerika, pasti itu setan gak bakalan bisa ganggu hidup gue lagi. Hahaha. Bos, kenapa kamu tega tinggalin saya? Padahal dari dulu saya setia sama kamu. Hah? Andi? Iya, Bos. Ini saya Andi. Dan saya datang ke sini untuk mengajak kamu, Bos, ke alam baka. Hahaha. Ayo, Bos, kita pergi sama-sama. Saya nggak mau sendiri, Bos. Enggak. Gua nggak mau mati. Pergi lu, pergi. Cuma mimpi. Halo, Bos. Tiket sudah siap. Bos bisa berangkat sekarang. Berangkat sekarang? Ini saya udah ada di dalam pesawat. Kan tadi kamu yang kasih tiket ke saya di bandara. Masih tiket? Enggak kok, Bos. Saya baru nyampe di bandara ini. Jangan main-main kamu, Mat. Beneran, Bos. Saya nggak main-main. Apa yang dia katakan adalah benar. Dan malam ini, kamu harus mati. I know you're waiting till the morning comes my bed. I just wanna be alone to feel free tonight. Told you so many times, don't wanna look back.